Ya, pemirsa, Kementerian Investasi berencana untuk melarang ekspor produk olahan nikel dengan kandungan 30 hingga 40%. Dan kebijakan ini untuk mendorong rantai hilirisasi nikel dan menjaga cadangan nikel Indonesia. Pemerintah melalui Kementerian Investasi berencana membuat peraturan yang melarang ekspor produk olahan nikel dengan kandungan sebesar 30 hingga 40%. Langkah sebagai bagian dari upaya pemerintah mendorong rantai hilirisasi nikel sekaligus menjaga cadangan nikel yang dimiliki Indonesia. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan, pemerintah akan mengizinkan ekspor produk olahan nikel bila kandungannya sudah mencapai 70%, sehingga akan meningkatkan nilai tambah bagi hasil pertambangan nikel di dalam negeri. Bahlil menambahkan, rencana ini juga sejalan dengan keinginan pemerintah yang akan menjadikan Indonesia sebagai negara pengekspor produk jadi, bukan lagi bahan mentah. Sementara itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang menargetkan pembangunan 30 smelter nikel hingga 2024, di mana telah terdapat 13 smelter nikel yang sudah dibangun dan 17 smelter nikel yang masih dalam rencana. Total investasi dari pembangunan smelter nikel ini mencapai 8 miliar dolar Amerika dan hingga semester 1 2020 telah terrealisasikan 6,3 miliar dolar Amerika investasi smelter nikel. Kementerian ISDM juga akan membuat industri pertambangan naik kelas menjadi industri maju melalui pemanfaatan produk pertambangan. Dan untuk mencapai target tersebut, pemerintah hingga kini terus mendorong peningkatan nilai tambah dari produk-produk pertambangan di tanah air, di mana hal ini sejalan dengan poin penting yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara, yakni peningkatan nilai tambah. Berbagai sumber IDX Channel. Baik, pemirsa, untuk membahas tema kita kedua kali ini terkait dengan dorong hilirisasi, pemerintah akan stop ekspor olahan nikel dengan kandungan 30 sampai dengan 40% sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Ibu Medi Catherine Lengke. Beliau adalah Sekjen DPP APNI atau Asosiasi Penambang Nikel Indonesia. Ya, halo, selamat pagi Ibu Medi. Selamat pagi, Apa Mas. kabar hari ini? Masih sehat. Baik, terima kasih atas waktu yang sudah disempatkan. Ini langsung saja kita menyambung dengan informasi yang sudah disampaikan. Begitu rencana pemerintah untuk menstop ini ekspor nikel olahan tentunya dengan kandungan 30 sampai dengan 40%. Tanggapan dari teman-teman di APNI bagaimana ini, Bu? Ya, terima kasih sebelumnya. Kalau mengenai wacana yang disampaikan oleh Kementerian Investasi, Pak Bahlil Lahadalia, ini memang cukup sangat amat mengejutkan ya, karena kalau melihat dari sisi kami pelaku hulu pertambangan biji nikel di Indonesia yang cukup besar dalam potensi bahan baku mengolah nikel menjadi stainless steel atau baterai, kondisi ini sebenarnya ada sisi positif dan negatifnya ya Mas ya. Karena kalau kita melihat, kita berkaca pada 2020 awal waktu kita diberhentikan ekspor biji nikel. Nah, waktu itu pada saat tiba-tiba diberhentikan dengan harapan hilirisasi di Indonesia, Indonesia digugat oleh Uni Eropa. Nah, jangan sampai nanti produksi Indonesia yang melarang olahan nikel di bawah 30%, di bawah 70% ini akan digugat oleh negara lain atau bahkan mungkin dunia. Nah, ini harus diantisipasi. Nah, yang kedua, dalam sisi pandangan kami, menurut data APNI sendiri bahwa di tahun 2025 ini akan terbangun sekitar 98 pabrik olahan nikel ya, baik pirometalurgi maupun hidrometalurgi. Yang saat ini sudah terbangun dan sudah berproduksi sekitar 31 badan usaha industri hilir nikel. Sisanya sekitar 40 badan usaha sedang konstruksi, sisanya lagi mungkin sedang proses perizinan ya. Nah, yang kami khawatirkan jangan sampai perusahaan-perusahaan yang sedang berproses untuk melakukan kegiatan hilirisasi nikel, mereka mundur. Kenapa mundur? Karena mereka berbicara lagi market. Ya, marketnya ada dikonsumsi nggak di Indonesia? Sama seperti kami dulu. Waktu OR diberhentikan untuk ekspor, kami bingung marketnya kemana, karena waktu di 2020 kemarin kan belum begitu banyak ya pabrik penerima biji nikel dalam negeri. Akhirnya terjadi oversupply, akhirnya terjadi carut marut mengenai tata niaga nikel domestik yang akhirnya mau nggak mau perjuangan APNI berusaha keras agar biji nikel betul-betul diakui terkait harga patokan mineral, ada aturannya. Nah, kembali lagi ke market Mas, karena jangan sampai pabrik olahan ini
kita mau jual kemana nanti mereka. Pabrik-pabrik industri hilirnya belum ada. Itu kan harus dipikirkan panjang ya Mas ya. Betul. Tapi Nah kan kalau ya, tapi ini kan masih baru rencana Ibu. Apakah juga wacana. nanti wacana yang mungkin juga nanti akan berkembang dan masih cair sepertinya. Tapi ini ada upaya Betul. juga untuk menjaga tadi semangatnya adalah menjaga cadangan nikel Indonesia dan juga Betul, upaya daripada peningkatan nilai tambah nih. Betul. Nah, tapi kan ini kita harus dipikirkan kembali ya, bahwa dengan adanya smelter-smelter yang sudah terjadi, yang PR dari pemerintah adalah bagaimana mengatur ekosistem dari hulu ke hilir dulu. Ya, karena kita ini kan sumber bahan baku. Hilirisasi tidak akan berjalan tanpa ada panduan yang terarah, teratur, tertib di unsur hulu. Nah ini harus kita pikirkan dulu. Nah kalau kemarin seperti groundbreaking LG itu sudah pintu yang bagus. LG sudah mulai membangun industri hilir, benar-benar hilir, 100% hilir dari prekursor katoda menjadi sel baterai, kemudian bekerja sama dengan Hyundai untuk memproduksi electric vehicle. Kami bangga loh Mas, kita sudah punya pabrik sendiri ya di Indonesia. Setuju. Ya kan, sudah ada brand sendiri gitu kan. Dan kami kalau pelaku nikel tuh bilang bahwa ini barang dari kami loh, kalau nggak ada kami itu nggak jadi gitu. Kebanggaan luar biasa. Dan kalau kami melihat juga ini pintu pertama sehingga mengundang investasi yang lain juga atau dari negara lain masuk dong ke Indonesia. LG aja bisa, masa yang lain nggak bisa. Betul. Itu sisi positif dari kami. Tapi yang paling penting yang harus diingat, bagaimana ke depan untuk produk-produk olahan di bawah 70% ini dalam rangka mereka berproduksi. Ingat, yang bisa berproduksi di atas 70% hanya PT Vale. Ya, mereka memproduksi namanya nickel matte. Selama ini kan pabrik-pabrik yang lain itu hanya mengolah seperti ferronikel, ya. Ferronikel berapa persen sih? Hanya mungkin sekitar 10 sampai maksimal mungkin 20-22%. Nah, kalau kita berbicara ke pabrik hidrometalurgi. Hidrometalurgi itu kan menghasilkan untuk pabrik ekspal ya, yang untuk baterai. Itu kan menghasilkan, kita bicara nikel sulfat atau ke MHP, bahan baku untuk prekursor katoda. Itu kandungan nikelnya rendah lah ya, masih sekitar di bawah 40%. Artinya seperti pabrik ekspal contoh yang kemarin baru diresmikan, misalnya PT Halmahera Legend yang sedang membangun proses hidrometalurgi, kemudian PT Huayu Nikel Kobalt, kedepannya lagi mungkin bulan-bulan depan akan menyusul QMB yang akan mulai membangun pabrik ekspal. Hasil olahan kandungan nikel untuk produk MHP itu masih di bawah 40% loh Mas. Nah, apakah mereka terima Mas kalau misalnya sudah capek-capek jauh-jauh kemudian dengan investasi yang gede nggak boleh ekspor sedangkan market lokal belum ada. Nah ini kan harus ditimbangkan gitu lah. Berarti dari 31 tadi badan usaha dari industri yang sudah beroperasi itu berarti dengan kandungan yang maksimal sekitar 40%-an saja, karena tadi VL Indonesia Anda katakan sudah mencapai yang 70%-nya Bu Medi. Betul. Jadi saya revisi Mas, 31 pabrik ini itu baru 2 yang hidrometalurgi yang memang juga belum berproduksi maksimal ya. Ekspal itu kan baru PT Halmahera Legend dan Huayu Nikel yang baru kemarin 2 bulan lalu ya diresmikan pemerintah ya. Dan kan output produknya belum ada. Nah, sisanya adalah perusahaan pirometalurgi yang memproduksi dari biji nikel menuju nikel pig iron atau ferronikel. Gitu lah. Jadi belum ada nih kecuali PT Vale. Vale kan memang sudah dari awal ya memproduksi nickel matte gitu lah. Atau ada lagi pabrik yang betul-betul mengolah biji nikel ke industri hilir, yaitu pabrik stainless steel yang ada di Morosi, PT OSS, sama yang di Morowali itu PT Ruku. Ya itu kan sudah pabrik hilir ya, stainless steel itu beda gitu lah. Baik, lantas kesiapannya seperti apa nih yang perlu juga diperhatikan baik dari pelaku usaha maupun dari sisi APNI sendiri ataupun pemerintah untuk bagaimana menyikapi apabila aturan ini benar-benar diterbitkan oleh pemerintah. Tapi tahan dulu jawabannya, kita akan jeda dulu sebentar Ibu. Dan pemirsa Jam Beranjak dari tempat Anda, kami masih akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, pemirsa, Asosiasi Penambang Nikel Indonesia merespon positif pelaksanaan pembangunan pabrik industri baterai kendaraan listrik di Karawang, Jawa Barat. Groundbreaking pabrik tersebut dinilai bisa menjadi pintu gerbang bagi investor asing yang berinvestasi di sektor electric vehicle seperti Tesla di Indonesia. Asosiasi Penambang Nikel Indonesia atau APNI menilai langkah pemerintah melakukan groundbreaking pembangunan pabrik industri baterai untuk kendaraan listrik di Karawang, Jawa Barat merupakan langkah awal yang tepat.
Sebab masyarakat maupun pelaku usaha sudah bisa melihat hasil dari pengolahan biji nikel yang ada di Indonesia. Pasalnya selama ini biji nikel yang diolah masih belum berbentuk barang jadi dan kebanyakan diekspor ke luar negeri kemudian diambil lagi oleh Indonesia. Sekjen APNI Medi Katrin Lengke mengaku bangga pengolahan biji nikel sudah bisa menghasilkan barang jadi berbentuk baterai untuk kendaraan listrik. Selain itu, kehadiran pabrik tersebut kedepannya bisa menarik perhatian investor asing seperti Tesla dan yang lainnya untuk berinvestasi di Indonesia terutama di sektor manufaktur electric vehicle. Nah, kita juga berharap sini dong Tesla masuk juga dong, ini loh LG sudah ada. Ya kan, Porsche masuk juga dong, ini loh LG sudah ada, gitu kan. Kenapa? Karena industri hilir untuk electric vehicle, kita juga berbicara market. Produk yang dibuat di satu tempat, kalau marketnya juga susah, tentu kan ya rugi juga lah ya pengusahanya. Tapi kan kalau kita melihat populasi Indonesia, kebutuhan Indonesia, artinya untuk produksi electric vehicle, kebutuhan Indonesia sendiri kan demand yang cukup luar biasa. Medi menambahkan potensi kebutuhan dan pasar terhadap kendaraan listrik yang ada di Indonesia masih cukup besar. Hal ini seiring dengan jumlah populasi penduduk Indonesia yang sangat besar yang tentu juga membutuhkan kendaraan untuk transportasi. Dari Jakarta, Gilang Praditya, IDX Channel. Baik, pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Medi Katrin Lengke, Sekjen DPP APNI. Ya, Bu Medi, tadi sudah disampaikan informasi begitu apresiasi, nampaknya juga disampaikan oleh APNI ya terkait dengan pembangunan pabrik tadi untuk baterai kendaraan listrik. Dan kondisi ini memang di satu sisi bisa menarik investor asing, tapi apakah juga nanti apabila peraturan ini jadi begitu, bisakah produk-produk yang tadi mungkin ada larangan ekspor bisa terserap pada industri-industri seperti ini, Ibu? Ya, Mas Pras, kalau kembali lagi ya ke produsen, dia menggunakan teknologi apa? Ya, seperti LG kan atau Tesla itu kan teknologi baterainya berbeda-beda ya. Jangan sampai nanti pada saat mereka melakukan kegiatan industri hilir di Indonesia, tapi teknologi yang digunakan tidak sesuai ya, karena kita kembali lagi ke bahan baku utama sumber daya. Sampai mereka yang sudah berencana berinvestasi mundur kembali karena takutnya, aduh, udah mau produksi tapi nggak bisa jualan gitu kan, nggak bisa ekspor gitu loh. Nah, mungkin Mas Pras yang bisa kami sampaikan adalah oke, ini wacana ya, perlu kajian, belum tentu bagaimana realisasinya, perlu pertimbangan yang matang seluruh stakeholder ya, pelaku, penambang, pengusaha, regulator, regulasi, kondisi keadaan dan yang lainnya gitu ya. Cuma alangkah lebih baiknya kalau kami melihat bahwa pembangunan hilirisasi kan memang harus ada value added untuk negara, untuk bangsa dan untuk daerah. Nah, kami cuma meminta jika memang dimungkinkan, alangkah lebih baik jika pabrik-pabrik ini yang sedang heboh-hebohnya nih, lagi seksi-seksinya, lagi semangat-semangatnya membangun hilirisasi di Indonesia, mungkin langkah awalnya adalah dibebankan pajak dulu kali ya, sehingga mereka masih bisa lebih ringan untuk berinvestasi. Pajak untuk negara, kan kita berbicara penerimaan negara, dan akan dilihat ke depannya seperti apa, mungkin 3-4 tahun yang akan datang atau 5 tahun yang akan datang. Kalau memang industri hilir, produsen pabrik electric vehicle, baterai sudah berdiri di Indonesia, nah yuk dihentikan sehingga mereka punya bahan baku, mereka punya market. Nah, itu kekhawatiran kami. Jangan sampai kita ribut lagi nih, gugatan Uni Eropa berkembang jadi gugatan dunia. Nah, itu yang dipertimbangkan. Kalau bicara mengenai ore nickel tadi, misalnya kalau bicara bahan baku nikelnya sendiri yang dilarang ekspor begitu, tapi kemarin akhirnya karena dipaksa kita bisa paling tidak melakukan penyesuaian. Apakah juga dengan apabila kebijakan ini berlaku juga penyesuaian bisa dilakukan juga begitu? Mengingat kita belajar dari pengalaman sebelumnya, Bu Medi. Iya, bisa jadi ya, karena kembali lagi penyesuaian itu apakah sudah ada marketnya, Mas? Karena kan kemarin itu kan marketnya terbatas. Kita menjual ore yang begitu banyaknya penambang yang tadinya mau ekspor dia bisa, loh jualannya kemana? Kembali lagi, industri hilir kelas 2 yang sudah mulai membangun terus tidak bisa ekspor, jualannya kemana? Pasti yang ada, kalau kami bilang dulu kita yang demo, sekarang mereka yang demo, gitu kan? Berbalik gitu ya. Cuma dipertimbangkan lagi. Dan memang kalau memang harus ada value added untuk negara, ya harus dibebankan pajak lagi. Dan yang paling penting betul kata Pak Menteri Pak Bahlil Lahaladia, kita menjaga cadangan. Ya, nikel Indonesia itu memang terbaik, terbesar dunia. Tapi satu, kita belum terlalu banyak detail eksplorasi, sehingga data kita belum terukur secara detail. Ya, itu harus dipertimbangkan loh, Mas.
Mas, ini sumber bahan baku cadangan utama ya. Dan yang kedua, kalau kita berbicara nanti jika terbangun 98 pabrik ini tahun 2025, Ya. itu kan akan mengkonsumsi sekitar 250 juta ton biji nikel. Oke. Ya, 250 juta ton, apakah data cadangan kita siap? Oke. Apakah kita sudah melakukan kegiatan good mining practice? Apakah aturan-aturan regulasi yang ada saat ini, bukan yang nanti, yang ada saat ini sudah sesuai dengan keadaan kegiatan fakta di lapangan? Nah, Ya, tapi karena- menurut dari teman-teman APNI, pemerintah sudah mengarah ke sana tidak nih? Dalam rangka upaya tadi, persiapan-persiapan baik dari sisi cadangan nikelnya sendiri, kemudian bagaimana serapannya terhadap marketnya sendiri di dalam negeri, dan tadi untuk memenuhi kebutuhan 250 juta biji nikel sendiri untuk operasional pabrik itu. Ya, kalau kami melihat memang sudah mulai mengarah sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 untuk minerba, dan dikeluarkan lagi PP yang terbaru ya, baru minggu kemarin ya, turunan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Oke. Kami melihat bahwa aturan memang sudah wajib mengarah ke sana ya. Bagaimana penertiban penambangannya, bagaimana penertiban untuk perizinannya, bagaimana kewajiban-kewajiban kita untuk melakukan kegiatan eksplorasi. Nah, itu kalau kami membaca dalam aturan turunan PP ini, itu sudah sepertinya memang mengarah ke industri betul-betul hilir. Oke. Hilir ya, 100% hilir ya, bukan seperempat hilir. Oke. Mempersiapkan cadangannya. Itu kalau melihat sudah seperti itu, Mas. Baik, terakhir bagaimana optimisme dari APNI dan juga melihat kondisi market saat ini khususnya nikel Indonesia, begitu seperti apa Anda melihat ke depan? Kalau kami melihat, Mas Pras, bahwa kita berkaca nanti kepada undang-undang dunia terkait renewable energy ya. Kita melihat bahwa kita akan nanti mungkin 10 tahun yang akan datang ya, kita sudah meninggalkan yang namanya fosil. Oke. Ya kan? Artinya kami juga sudah mulai melihat bahwa ke depannya kita ini akan mengganti nih mobil-mobil kita yang berbahan bakar bensin menuju ke baterai. Artinya kan memaksa kita mau nggak mau meninggalkan kondisi fosil menuju ke renewable energy. Gitu kan. Ini juga untuk dunia lapisan ozon yang semakin menipis. Nah, dengan kondisi itu berarti kan marketnya ada, demand-nya ada untuk mengolah industri nikel menuju baterai. Kami melihat trennya itu meningkat ya. Kemarin kan minggu-minggu lalu kan sempat menembus di lebih 20.000 ya. 20.000, sekitar 20.400 untuk LME komoditas nikel. Walaupun sempat turun lagi, tapi dalam 3 bulan terakhir kami melihat kecenderungan harga nikel itu meningkat terus. Yang mudah-mudahan ya dia naik terus, karena di sini kita berbicara demand. Di sini kita berbicara posisi stok baik di LME maupun di Cina itu kan sudah menipis. Nah, mau nggak mau kan mereka harus ke sini dong, bangun industri di sini dong, karena sudah nggak ada stok bahan baku di sana. Nah, ini langkah yang tepat, langkah yang bagus. Tinggal gimana aturan regulasi, kemudahan berusaha, kemudian bagaimana sinergi yang terbaik terarah ekosistem antara hulu hilir pemerintah dan konsumen. Nah, mungkin itu Mas Pras. Nah, saya jadi penasaran juga nih akhirnya. Bu Maidi bicara mengenai tadi upaya pembangunan dari vehicle, khususnya ya kendaraan listrik, electric vehicle di Indonesia yang sekarang sudah digadang-gadang dengan didirikannya juga pabrik baru khusus untuk baterai mobil listrik tadi. Anda melihat bagaimana dengan kesiapan produksi kita, kemudian marketnya, apakah persaingan dari teman-teman sendiri juga akan semakin ketat karena kebutuhannya ada saat ini? Apakah juga dengan beralihnya dari energi fosil, dari mereka para penambang batu bara kemudian akhirnya beralih ke nikel atau bagaimana nantinya? Ya, kalau kami melihat dari sisi hulu ya, sisi penambang ya, bahwa kami cukup mendata ya, yang tadinya mungkin hanya sekitar berapa puluh perusahaan yang melakukan kegiatan produksi, datang lagi pemain baru, datang lagi pengusaha batu bara gitu. Benar-benar lagi seksi banget, sampai kadang-kadang minta tolong cari tambang, sudah nggak ada tambang. Kenapa? Karena sudah habis gitu kan. Walaupun seluruh tambang belum berproduksi ya, karena berproduksi itu kan masih banyak yang harus kita selesaikan, baik RKAB, kemudian status perizinan baik kehutanan maupun pelabuhan dan lain-lain gitu ya. Nah, dari sekitar 300-an perusahaan pertambangan nikel yang sudah aktif, itu kan baru sekitar nggak sampai sekitar 110-an, 120-an perusahaan yang sudah mengantongi izin RKAB. RKAB itu adalah salah satu persyaratan kita untuk melakukan kegiatan produksi maupun penjualan. Nah, kembali lagi Mas, kita berbicara aturan. Kemarin kan sudah ada Permen SDM nomor 11 yang kita teriak-teriak nih, masalah harga tata kelola nikel. Nah, apakah itu sudah berjalan?
belum begitu berjalan sempurna. Nah, ini Oh, kembali PR pemerintah. iya, iya, Ayo iya. ngawasin, jangan sampai nanti Komisi 6 juga teriak-teriak lagi masalah surveyor. Ya. Hmm, Jadi kerikil di hulu ini masih banyak. Nah, oke, bagaimana industri hilir berjalan baik kan hulunya dulu dong dirapikan, dibersihkan gitu ya. betul. Sehingga mendukung industri hilir. Jangan sampai hulunya masih berantakan, Hmm, hilirnya jadi kebingungan mengenai iya. pengadaan bahan baku gitulah. Nah, bicara mengenai harga sendiri, sebenarnya apa yang diinginkan dari teman-teman penambang nikel khususnya? Kami hanya Nah, menginginkan adalah keadilan. Keadilan itu hmm, ada aturan, kita ikuti aturan. Ya, oke, sudah dikeluarkan peraturan Menteri SDM nomor 11 tahun 2020 mengenai harga patokan mineral, ya hmm, tata niaga nikel. Satu, harga sudah harus diikuti mengenai harga yang ditetapkan pemerintah dong, karena oke, Menteri SDM capek-capek loh tiap bulan tanda tangan membuat harga patokan. iya, iya, Nah, harga patokan itu adalah harga yang kita juga membayar kewajiban ke negara, oke, baik royalti maupun hmm, PPh. Nah, dalam pelaksanaannya ternyata memang belum mengikuti sempurna transaksi oh, jual beli biji nikel. oke, itu Kemudian kenapa, Bu? bagaimana dengan analisa surveyor? Hmm, Itu kan masih yang mungkin Mas Pras dengar ya bagaimana hari-hari terakhir ini keributan yang terjadi di Komisi 6 ya oke, mengenai jasa analisa surveyor. iya, iya, Kita iya, berbicara kan ini nanti ujungnya ke potensi penerimaan negara, negara, kerugian penerimaan negara gitu loh. oke, oke, Nah, kembali lagi, kita cuma minta keadilan. Kok ada aturan, Boya hmm. ikut dong. Masa kita doang yang disuruh ikut aturan, kok mereka enggak, gitu. Ya, berarti Itu yang mungkin keadilan. reward punishment juga harus diterapkan oleh pemerintah Oh, begitu ya? oh kan dalam Iya, aturan iya, kan ada iya, punishment-nya, sanksinya. iya. Apakah Baik. sudah berjalan? Itu dia Gitu loh. makanya. Ya, Kita tunggu saja nanti ya. action dari pemerintah juga. Mungkin teman-teman APNI bisa mendorong lebih jauh lagi sehingga nanti tata niaga Oh, nikel, betul. kemudian hilirisasinya juga bisa berjalan Iya, sempurna sesuai dengan keinginan bersama. Baik, Ibu betul. Medi, terima kasih banyak atas waktu yang sudah disempatkan dan informasi insight yang menarik ya terkait dengan perkembangan industri nikel di Indonesia. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali Terima dan kasih, stay Mas healthy, Ibu. Pras. Iya, selamat Ya. siang. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam market review dan pandemi ini bisa kita lalui dengan patuh dan disiplin pada protokol kesehatan. Semua wajib memakai masker karena masker dapat melindungi kita dan orang terdekat kita dari COVID-19. Gunakan masker secara benar dan ajak keluarga serta orang sekitar melakukan hal yang sama. Salam sehat. Ya, saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.